kita bisa membimbing anak-anak kita pada nilai yang kira-kira kurang untuk bisa dinaikkan. Nah, di situ akan terlihat apakah budaya Dhanihana Tolu itu tertanam, Dalihana Tolu ya, Dalihana Tolu itu tertanam kuat di anak-anak Putri Cahaya, itu bisa terlihat di sana. Nah, apakah budaya murah hati, budaya Batak Toba, ini kelihatannya sudah jam 12. Dirwarto, silakan dipimpin doa malaikat Tuhan. Mari kita berdoa malaikat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus kamu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kira-kira begitu, Pak Mualdin Sinurat, Pak Kristiawan, Buder, Suster, semuanya. Terima kasih banyak nutrisi tantangannya, Pak Sinurat, Pak Kristiawan. Kita lanjutkan diskusinya. Mari Pak Kristiawan, silahkan. Baik, terima kasih Pak Heri, Mas Heri. Mohon maaf, kami sedang ada doa Angelus. Apakah terganggu suaranya nopo mboten ya? Atau bisa kedengar? Bisa Pak. Tidak Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Bruder, Suster, Bapak Ibu, luar biasa sekali ya. Dinamika kita dalam kegiatan FGD ini. Pertama saya berpikir 4 jam tuh mau diskusi masa apa gitu. Ternyata baru 2 sekolah yang men-sharingkan itu sudah terkenal sekali, dan sepertinya kita akan kekurangan waktu. Ini karena keluaran kita semua gitu kan ya Pak Eri ya. Nah, jadi untuk berikutnya Bapak Ibu, karena memang kita dari 2 latar belakang sekolah-sekolah, kalau bisa dikelompokkan dari 2 latar belakang yang berbeda gitulah ya. Dari latar belakang Batak dan juga untuk wilayah Pangkal Pinang gitu kan. Maka kemudian nanti untuk sharing dan pertanyaan sesi berikutnya mungkin tidak kita batasi untuk tidak terlalu mengekspos tentang nilai-nilai dan budaya yang mungkin akan coba dikembangkan, karena saya berpikir bahwa itu nadanya hampir sama gitu kan ya. Maka kemudian nanti lebih pada supaya lebih untuk banyak hal yang mungkin bisa kita dapatkan supaya tidak nggerambyang apa yang kita pahami kaitan dengan POP ini. Maka kemudian mohon nanti untuk lebih cekaos, aktif lah penggunaannya. Jadi untuk yang disampaikannya langsung menjurus ke
apa yang disampaikan, karena kita jam 12, nanti kita jam 1 ya, kita jam 1, sehingga masih ada beberapa yang mungkin harus disampaikan. Hanya kemudian alangkah baik kalau kita tidak berpedoman pada kuantitas, ya. Walaupun kita tidak banyak yang bisa men-sharingkan, tapi lebih pada kualitas dari apa yang kita dapatkan dalam sharing ini. Baik, Bruder, Sister, Bapak, Ibu, kemudian untuk menambah acara awal kita, kami minta dari komunitas ataupun unit SMP Santo Paulus Pangkal Pinang ya untuk men-sharingkan dan mengupakan beberapa hal yang mungkin akan memperluas wawasan kita semua. Kami persilakan kepada rekan-rekan dari SMP Santo Paulus Pangkal. Pak Kris. Oh, Pak Kris. Ya, Sister, gimana, Sister? Usul saya begini. Gimana? Siapa tahu ada, itu tadi kan dari Pangkal Pinang sudah ada satu yang kurang lebih satu yayasan. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan menyangkut yang satu yayasan, karena saya juga udah mau bertanya sebenarnya, mengingat waktu kita hanya sampai pukul 13, lalu bagaimana nanti lagi? Begitu, Pak Kris, bagaimana? Gimana kalau saya usul? Mohon maaf dari... Saya dari amal, Pak. Dari amal yang tadi setelah Santo Paulus, maksudnya saya setelah bukan, Santo Paulus nanti juga akan naik ke ini ya, Ignatius ya, atau maksud kami begini, siapa tahu dari saya lihat jadwal kita kan hanya sampai jam 13. Betul. Ya. Lalu saya ada ingin bertanya, lalu untuk sharingnya itu saya kira mewakili dari setiap yayasan, karena hampir kurang lebih sama. Saya pun sharing yang disampaikan Pak Sinurat sudah oke, tapi ada saya mau bertanya mengenai budaya lokal, gitu loh Pak. Kita dialog terbuka saja, gimana Pak Kris? Ya, sakit. Ya, baik. Terima kasih masukannya, dinamikanya semakin berkembang kita. Matur nuwun, terima kasih Suster. Jadi artinya kita dialog terbuka saja, karena memang saya sampaikan di awal kita hanya terbagi dalam dua latar belakang sosial budaya yang berbeda gitu kan. Maka monggo kita buka untuk dialog terbuka, yang sekiranya ada hal yang mau disampaikan langsung raise hand gitu aja ya, Mas Andi ya. Ya, siap. Oke, baik. Monggo kami persilakan Suster, Bapak. Atau Suster langsung Suster Ramauli. Mic-nya Suster. Ya, mic-nya dihidupin Sus. Dan ini. Baik, terima kasih Mas Kris ya, atau Bapak Kris panggilannya. Mas aja, boleh Mas Kris. Oke. Terima kasih karena saya orang Bruder, Bapak, Ibu, satu yayasan dan Yayasan Pangkal Pinang. Terima kasih juga sharing yang sudah diperdengarkan tadi, yang disampaikan tentu memperkaya kita masing-masing, saya yakin itu. Apa yang sudah dijelaskan Bapak Sinurat, menurut hemat saya, memang Bapak Sinurat ini kan sangat luar biasa ini. Jadi sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam budaya Konsulus kami, ya, pro-life. Lalu penjabarannya tentu masih banyak, tapi karena kita ini diskusi, tidak perlu dijabarkan. Masing-masing sekolah dan guru-guru yang berpresentase kenaikan pangkat itu sudah jelas secara gamblang mengungkapkan. Dan mudah-mudahan sudah menjadi bagian dalam dirinya, itu harapan kami. Nah, yang mau saya tanyakan, kami ini berada di wilayah Kabupaten Dairi yang berbeda dengan Toba. Memang tadi Bapak Sinurat sudah menyampaikan tentunya berapa persen muridnya yang hampir kurang lebih 90% itu katanya Batak. Lalu mereka menyimpulkan yang menjadi budaya lokal yang akan mereka rumuskan dalam pengembangan kurikulum tentunya menggunakan
Dalihan Natolu. Nah, kami berada di kawasan Kabupaten Dairi. Memang setelah kami hitung-hitung berapa persen orang Dairi menjadi murid kita, berapa persen orang Batak, kalau Cinanya mungkin hanya 0, saja, tapi Batak Toba lebih dominan. Nah, kemudian saya mau bertanya, apakah budaya lokal yang harus kita masukkan nanti dalam kurikulum wajib menggunakan budaya lokal di mana sekolah itu berada, atau bolehkah sesuai dengan persentase dari siswa yang ada di sekolah kita? Nah, karena sangat berbeda nanti nilai-nilai yang terkandung dalam budaya lokal di Kabupaten Dairi dengan Toba. Toba itu Dalihan Natolu tentunya menurut hemat saya memang lebih tepat, lebih indah, dan lebih sesuai dengan nilai-nilai yang kita harapkan. Tetapi setelah saya sosialisasi kemarin dengan guru-guru saya dan mau membentuk tim pengembang kurikulum, maka mereka memutuskan menggali nilai-nilai budaya Dairi. Nah, kalau begitu, kami dalam satu yayasan, apakah diperbolehkan juga memiliki budaya lokal yang berbeda? Atau haruskah kami sama menggunakan budaya Batak Toba, yaitu Dalihan Natolu? Nah, itu pertanyaan saya. Mohon pencerahan dari bapak-bapak narasumber atau dari sumber lah kita katakan ya, terutama Bapak Heri juga, yang semua saya kira berkaitan ini, budaya lokal, pengembangan kurikulum, dan juga core values-nya. Kalau core values di mana saja pasti itu kita gunakan. Demikian pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Sister Ramauli. Jadi itu mungkin sudah jelas arahnya kemana ya. Ahli budayanya dalam narasumber itu siapa? Monggo langsung Mas Hendy ya. Ya, terima kasih Pak Kris atas waktunya. Terima kasih Sister Ramauli Gultom. Saya itu 4 tahun bersama Erik Junjungan Gultom, namanya sekarang jadi Fransiskan di Nias, satu kos ya. Jadi budaya Batak itu juga dekat dengan saya. Kalau misalnya main gitar, tiba-tiba dia nangis, keingat mamanya. Itu sangat dekat hati seorang anak dan ibu dalam budaya Batak pada umumnya, bukan Batak Toba, bukan yang tadi Simalungun atau mana, tetapi benar-benar ya ini kekasan. Suster, Bapak, Ibu, Buder, sekolah Katolik itu kan kita ya dari namanya sudah kelihatan bahwa sekolah Katolik itu mencerminkan nilai-nilai universal. Kita mendirikan sekolah Katolik itu dengan nilai-nilai yang bersifat universal. Katolik itu kan umum, universal, dan bukan untuk bertujuan membuat sekolah berdasarkan etnisitas tertentu atau kesukuan, bukan sekolah kesukuan. Saya coba ya Suster bisa membuat ini dari draft saya. Coba yang lewat di sini Suster. Deskripsi, oke. Ini refleksinya nanti Suster bisa merefleksikan ini. Kita tidak hanya membuat sekolah yang itu ya nilai-nilai universal dengan nilai-nilai tradisional, bagaimana kita bisa mengakurkan itu semua untuk tantangan globalisasi ini. Dari refleksi, guru bisa diajak untuk ini. Lalu yang ingin saya katakan sebenarnya di halaman yang silang budaya itu, Suster. Nah, ini. Suster, Buder, Bapak, Ibu, dalam diklat kita diajak untuk salah satunya berkebinekaan global seperti yang diminta oleh Mas Nadiem dan Kementerian Kemendikbudristek itu.
Kita diajak untuk silang budaya mencapai harmonisasi. Menemukan sifat-sifat multikultur ya, Suster. Sekali lagi multikultur di sekolah. Bukan hanya satu, dua, tapi multikultur dalam situasi konteks setempat. Jadi Suster sudah saya yakin Suster Ramauli ini sudah berhasil untuk memetakan sifat multikultural yang ada di sekolah Suster. Profisiat Suster. Semuanya ini diarahkan untuk membongkar segala macam prasangka atau stereotip. Dan kita mau bekerja dalam keselarasan. Jadi anak-anak kita diajak untuk saling berjumpa, memaknai perjumpaan agar menegaskan aku, kita, mereka, dan semua disatukan dalam visi global dan makna kewarganegaraan. Lalu menciptakan suasana saling pengertian antar individu dan masyarakat. Harusnya sambung. Ya. Ini perintah gereja loh, disarankan oleh gereja untuk ini. Ya. Ada bukunya Kongregasi untuk Pendidikan Katolik. Ini bukunya, mendidik untuk dialog antar budaya di sekolah-sekolah Katolik, hidup dalam keselarasan demi peradaban kasih. Silakan Suster untuk mengunduh buku ini atau mencari buku ini. Ini dari Kongregasi untuk Pendidikan Katolik. Bagaimana itu bisa terlaksana? Silakan Suster memetakan sebanyak-banyaknya karena kita menjadi bagian dari masyarakat global, nasional, regional, dan 1, 2, 3, 4 suku. Kita akomodasi semuanya, Suster. Lebih baik, Suster. Semakin kaya, sekolah kita akan lebih bermakna. Begitu saja, Suster. Nanti silakan baca yang ini bawah, bagaimana kita semua berefleksi untuk merangkum nilai-nilai baik yang ada di sekolah kita menjadi kekayaan yang akan kita telurkan dalam kurikulum berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas ini. Start dari halaman 23 sampai 2. Nah, ini sampai kecil-kecil ya. Sampai 29. Ya. Sampai nanti praktis tindakan moralnya seperti apa sudah ada di sini, Suster. Begitu kejelasannya, Suster. Untuk detailnya silakan Suster yang tahu sekolah Suster merefleksikan identitas dan diri sekolah dengan panduan yang sudah kami siapkan. Ya, ada jawabannya di sana, Suster. Oke, ya. Artinya Pak Mas, berarti kita kan sesuai dengan budaya lokal, begitu karakteristik ya? Betul. Merangkum semuanya itu lebih baik karena di sini ada harmonisasi, ada silang budaya yang saling memperkaya agar rujaknya, taste-nya itu semakin dapat, tidak hanya bengkoang saja, gitu ya. Tetapi ada nanas, lalu ada pepaya, lalu ada belimbing, itu semakin enak itu. Tidak ada satu tetapi banyak. Dan yang banyak itu kita serahkan pada ahlinya kurikulum Pak Eri. Monggo bagaimana mengakomodasi yang banyak ini menjadi sebuah rasa kebersamaan yang luar biasa di sekolah. Begitu saja, Suster. Baik, Mas. Terima kasih. Ya. Iya, saya mengingatkan jangan terjebak pada kesukuan. Betul. Suster Ramauli mengingatkan. Kalau tadi Pak Sinurat akan mengangkat Dalihana Tolu, perhatikan juga yang Batak Karo, Simalungun, dan sebagainya. Jadi semuanya terakomodir sana. Saya yakin pasti nilai-nilainya dan keutamaan-keutamaannya pasti positif. Kemudian kita mengemas bagaimana taste-nya Dalihana Tolu dapat, taste-nya Serayan mungkin yang Batak Karo itu dapat taste. Begitu, sehingga jangan sampai ini menjadi kesukuan begitu.
bahwa masing-masing suku akan muncul, ya. Tetapi kita juga tidak sedang ngeblend, mencampur semuanya. Tetapi seperti yang disampaikan Mas Hendy tadi, ya Pak Kris juga, kita sedang membuat rujak dan tinggal bumbu rujaknya ini yang akan membedakan masing-masing sekolah. Biasanya ada rujak itu ada yang dikasih kacang segala loh. Jadi bumbu kacang itu pakai untuk bumbu rujak. Gitu ya, Sister. Terima kasih. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Boleh saya? Oh ya, Derwarto. Silakan. Oh, Bu Derwarto, monggo silakan. Ya. Yang dihadapi Suster Ramauli ini muncul juga di dua kelompok yang kemarin, hari kedua dan ketiga. Itu juga muncul. Hari ini muncul lagi, karena menyadari yang kemarin itu dari Yayasan Santo Yosef. Dia ada di Kota Batak, di Riau, hidup di Kota Batak, orang-orang yang sekolah orang-orang Batak, tetapi hidup di tengah-tengah orang Melayu dengan budaya Melayu. Terus mau bagaimana seperti itu, kan sama. Satu hari sebelumnya sama dari Yayasan susternya, suster siapa itu juga cerita sedemikian. Anak saya itu waktu sekolah kami itu berada di tengah-tengah orang Melayu. Anak-anak ya hanya dari asrama ke sekolah, sekolah gereja, ya gitu-gitu. Terus sebagian muridnya Katolik, tapi lingkungannya budaya Melayu. Terus kami harus bagaimana? Yo nggak apa-apa, wong kita memang hidup dalam kebinekaan kok, ya. Kan kita tidak memaksa masyarakat untuk apa ya bersama dengan kita atau kita harus bersama dengan mereka. Yang penting kita menampilkan jati diri kita masing-masing tanpa mengganggu jati diri orang lain. Saya kira kan seperti itu. Apa orang Batak di Kota Batak yang kemarin diceritakan di Riau itu tidak boleh bahagia dengan cara hidup mereka tanpa mengganggu lingkungan, ya kan begitu. Apa ya saya yang kulitnya hitam itu nggak boleh bahagia dengan diri saya sendiri, ya kan? ya bolehlah, masa saya harus memaksa diri putih seperti suster atau bapak ibu yang kulitnya putih-putih ini. Nah, saya emang jadi diri saya kulit saya hitam, ya toh. Lah ini apa saya nggak boleh bahagia, tertawa, gembira dengan kondisi saya. Tidak harus sama, tetapi juga tetap harus menghargai orang lain, tetap punya hak dihargai. Nah, yang ingin saya sampaikan, kami juga punya sekolah seperti itu, Suster. Mungkin ada yang mendengar, SMA Pangudulur Vanlit, Muntilan, di Jawa Tengah, Magelang. Kebetulan saya pernah tugas di sana 7 tahun, kepala sekolah di sana. Murid-muridnya ini kan wajib tinggal di asrama. Dan muridnya nasional, dari Riau ada, dari Medan ada, Pangkal Pinang juga ada, dari Papua juga ada, dari daerah Sulawesi juga ada. Hanya sekitar 40% anak itu dari Jawa Tengah DIY, sisanya dari luar daerah. Tinggal di kota kecil kecamatan Muntilan. Kalau jam 5 sore, toko-toko, ya jam 8 malam lah. Toko-toko semua sudah tutup, sudah enggak. Anak mau bolos keluar, mau bolos kemana? Kok nggak ada apa-apa di luar komplek asrama, udah gelap, nggak ada apa-apa di desa kecil. Nah, mereka yang dari berbagai daerah itu juga nyaman itu hidup dengan cara mereka, tetap menghargai budaya setempat yang ada. Bahkan dikenal anak-anak kami yang biasa di SMA Vanlit Muntilan itu, kalau mereka jalan biasanya tidak pernah sendirian anak-anak kami itu. Saya nggak tahu. Takut juga enggak, wong darahnya aman. Ya, mereka 2-3 orang seminggu sekali mereka jalan-jalan Kamis sore dan Minggu. Nah, kalau jalan-jalan anak-anak kami itu dikenal sebagai anak yang santun, berpakaiannya pasti rapi. Anak-anak pasti pakai celana panjang yang cowok. Kalau jalan-jalan keluar, anak-anak remaja itu pasti pakai celana panjang. Jarang yang pakai celana pendek lalu seenaknya itu, enggak. Nah, dikenal jalannya pasti ya sopan, ya rapi, ya dengan masyarakat ya aman. Orang ketemu anak-anak remaja yang
nggak tahu bahasanya juga bahasa Jawa nggak ngerti itu, ini pasti anak Vandit, ini pasti anak SMA Pangudul Vandit. Nah, jadi kan gitu aja suster, sekolah suster. Jadi kita tidak perlu memaksa budaya dairi dipaksakan ke anak dan sebaliknya, tetapi kita hidup berdampingan, bahagia dengan jati diri masing-masing, menghargai nilai masing-masing, lalu ya seperti etalase kehidupan saja lah. Bagaimana murid-murid suster justru bisa menampilkan pribadi-pribadi yang unik, gembira, menciptakan rasa aman, dan itu kan jauh lebih penting, suster. Itu kan seperti saya katakan, apa ya saya nggak boleh yang kulitnya hitam itu bahagia. Apa nggak boleh saya tertawa dengan diri saya, gembira dengan kondisi saya. Nah gitu aja. Ya. Terima kasih. Baik, Bruder. Terima kasih, Bruder. Baik, terima kasih Bruder, Mas Heri, Mas Hendy. Jadi Suster Ramoli semakin terang benderang ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan semakin terang benderang. Terima kasih, Pak. Saya itu heran loh, Suster, narasumber kita itu kok entah panganannya apa, makanannya apa gitu ya. Kok semua pertanyaan dijawab terus pakai dalil-dalil semua gitu. Langsung keluarkan dokumennya semua gitu kan. Luar biasa sekali. Sampai di ruangan saya itu ada cicak sampai heran, Suster. Cek, 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 cek. Nah, Suster, Bruder, Bapak Ibu, mungkin polanya akan seperti itu juga ya kalau saya tangkap ya. Jadi segala sesuatu itu ada dasarnya, segala sesuatu harus ada dalil dan dokumentasinya gitu. Jadi semuanya serba ada dokumen sehingga dalam bergerak, dalam menentukan program-program sekolah itu harapannya juga kayak Mas Heri, Mas Hendy ketika ditanyakan kenapa kok kamu seperti ini, apa seperti ini, sehingga di situ ada dalil-dalilnya, ada dasar-dasarnya. Mungkin pola kita dalam berkurikulum mungkin seperti itu juga harapannya gitu Bapak Ibu. Baik Bruder, Suster, Bapak Ibu, masih ada kurang lebih waktu 30 menit, mari kita maksimalkan kembali untuk lanjutkan untuk rujakannya. Monggo kami persilakan. Sebenarnya saya menunggu Pak Willy untuk berdeham loh ya. Karena Pak Willy itu berdeham aja apalagi berbicara gitu yang terjadi. Monggo kami silakan, atau Pak Willy atau siapa, monggo silakan. Pak Hanung mau tanya resign. Oh, Pak Hanung mau tanya. Oh iya, Pak Hanung sudah resign, mohon maaf. Mohon maaf Pak Hanung, monggo silakan Pak Hanung. Oke, terima kasih Pak Kris. Mungkin yang paling belum tahu saya mungkin. Saya melihat yang disampaikan atau di-share Pak Heri tentang lembar kerja pengembangan kurikulum untuk fasilitator. Dan saya coba ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama kan buat tim pengembang kurikulum. Oke lah, itu saya rasa pasti jalan. Kemudian yang langkah berikut kan menggali ide dari need analisisnya, dari kebutuhan sekolah. Nah, kalau itu kita jalankan dengan benar-benar kan ini butuh waktu yang cukup, karena kan berarti yang kita gali itu bukan hanya kebutuhan guru, tapi kebutuhan anak, kebutuhan orang tua, dan mungkin kalau mau lebih luas lagi, masyarakat sekitar. Nah, setelah itu kan juga cukup waktu lah ya. Berikutnya, yang berikutnya membuat dokumen kurikulum. Nah, di dalam membuat dokumen kurikulum itu ada beberapa model-model kurikulum ya. Ada berapa itu? Cukup banyak model kurikulum, dan kemudian intinya kita disuruh memilih mana kurikulum yang paling sesuai dengan apa yang kita dari sekolah tersebut ya. Nanti dan seterusnya. Karena waktunya pendek ya Bapak Ibu, Suster, Bruder, intinya yang saya tanyakan bahwa merdeka belajar itu kan prosesnya, kemudian ujungnya nanti menjadi pelajar Pancasila itu tadi. Bahwa kita dalam berproses itu, kepala sekolah diberi kemerdekaan untuk menganalisis atau mengelola sekolahnya, guru dikasih kebebasan untuk mengkreasikan pembelajarannya, dan anak pun diberi kebebasan untuk belajar dengan sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang Mas Nadiem bilang punya banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi Pak Heri juga sudah menyampaikan tentang yang saya sudah sampai ke R1
KD. Kan intinya dari core itu nilai, ke keutamaan kemudian aspek kemudian ke KD tadi, ya Pak Heri ya. Nah tadi di KD tadi kan contohnya yang dari Pangudil tadi bahwa pemimpin yang melayani. Nah di situ yang mungkin saya belum bisa nyambung itu nanti di KD itu nanti yang materi-materi yang dulu itu di posisinya di mana? Yang saya bayangan pertama saya dulu itu kurikulum yang kita berjalan sekarang ini kita kembangkan, kita masukkan nilai-nilai yang ingin kita masukkan, dan nanti ada kemarin lupa Martel atau Gordon Martin yang bilang bahwa kita tidak perlu begitu Pak Kristiawan. Halo. Anu mungkin bagian yang terakhir tadi sepertinya kalimat terakhir terpotong, tidak perlu apa tadi? Iya. Tidak yang perlu terakhir apa tadi? Pak Hanung, kalimat yang terakhir mohon diulang kembali, terpotong terputus-putus tadi. Tidak perlu apa? Hilang. Oh yang entah yang disampaikan Bu Derwarto atau Bu Martin di awal dulu bahwa kita tidak perlu mengejar materi untuk menyelesaikan KD. Jadi umpamanya umpamanya ada yang kita rencanakan 8 KD, umpamanya berhenti di 5 KD saja seperti itu. Begitu Pak Kris. Putus lagi. Baik, terima kasih Pak Hanung. Jadi mungkin langsung ke Mas Heri ya, karena kan berkaitan dengan teknis dan desain instruksional sepertinya ini. Ya. Kami persilakan Pak Heri. Ya, oke. Non sewu. Sebetulnya saya mau masuk ke cara guru melihat KD. Kembali terjebak pada teknis KD yang ada di sekolah. Kompetensi dasar itu sebetulnya tidak hanya ada di pembelajaran di kelas di sekolah, tetapi di setiap kehidupan kita. Nah, langsung saja di Pak Hanung, gini Pak, kompetensi dasar di pelajaran matematika tentang operasi hitung bilangan misalkan. Kemudian kita ambil salah satu KD yang ada di nilai dari keutamaan yang turun ke KD itu dimasukkan di situ. Oke, memang benar bahwa kita tidak lagi terjebak pada penyelesaian materi, tetapi critical thinking, proses berpikir kritis dari anak-anak yang harus kita bentuk di kurikulum Merdeka ini. Tetapi diingat juga bahwa kita juga harus membekali anak-anak ini di pengetahuan juga. Jangan dilepaskan bahwa toh besok ada AKM. AKM itu soalnya ya sulit loh Pak. Sehingga kalau kita tidak membekali anak di kognitifnya dengan baik benar, itu juga tidak akan bisa mengerjakan soal AKM. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kita sebagai guru itu piawai untuk mengajak anak berpikir kritis. Dari berpikir kritis ini sikapnya baik sesuai dengan nilai-nilai, kognitifnya akan baik. Dan ini butuh waktu kita berlatih untuk mengajarkan ini, dan itu menjadi kebiasaan kita. Gitu. Jadi guru Pak Hanung harus bisa melihat kompetensi yang penting untuk dicapai, kompetensi dasar yang penting yang akan dicapai oleh Pak Hanung itu apa, dan kompetensi dasar yang
nantinya akan ditinggal oleh Pak Hanung itu apa, maka nilai budaya, nilai inti yang mau kita tanamkan, kompetensi dasar dari nilai inti dan budaya itu apa, itu yang dimasukkan di pokok bahasan yang kiranya harus selesai. Gitu. Saya tidak gini, maksud saya gini, IPA, fisika, mekanika itu sangat penting untuk dasar anak mengerjakan berpikir kritis di fisika. Maka nilai-nilai inti, kemudian keutamaan di budaya, kompetensi dasarnya ini, saya masukkan banyak ada di mekanika. Kemudian bagian yang tidak terlalu kuat sebagai landasan fisika tuntutan zaman di SMP, SMA itu adalah yang berkaitan dengan bumi antariksa. Maka yang di bumi antariksa, astronomi dan sebagainya tidak akan saya beri banyak muatan kompetensi dasar di keutamaan nilai inti, keutamaan budaya. Ini masalah strategi sih Pak. Pertanyaan Pak Hanung ini masalah strategi, kepiawaian kita untuk melihat, memprediksi nanti agar anak-anak bisa berpikir kritis untuk mengerjakan AKM itu bagaimana, ini strategi guru. Maka betapa pentingnya desain instruksional, desain pembelajaran. Betapa pentingnya administrasi, dokumen. Dan dokumen ini menjadi senjata AK-47-nya kita sebagai seorang guru. Begitu kira-kira Pak Kris. Monggo Pak Hanung, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Heri. Jadi Pak Hanung, mungkin itu apa ada yang butuh untuk digali kembali, mumpung ada masternya ini. Gimana Pak Hanung? Oke, intinya terima kasih. Intinya dari materi KD-KD yang ada sekarang ini, kemudian kita masukkan nilai inti yang kita buat nanti per sekolah masing-masing itu ya, begitu ya Pak, terus ya, atau Pak Heri ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hanung. Kemudian untuk berikutnya Pak Willy, kami persilakan langsung saja Pak Willy untuk menghemat waktu. Terima kasih Pak Kris, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak. Saya cukup tersanjung hari ini Pak Kris sebut-sebut nama saya, Mas Hendy juga. Padahal sebetulnya Pak Kris itu suhu saya sebetulnya. Ya, beliau guru saya. Dulu kami pernah 3 tahun kalau tidak salah bekerja di unit yang sama di SMA Santo Yosef sekitar 2013-2016. Terus kemudian kami dibuang kemana-mana gitu ya. Istilah pengurus yayasan itu diutus kemana-mana begitu kan istilahnya. Tapi saya merasa beliau ini sebagai orang-orang yang luar biasa, termasuk juga bersama dengan Pak Agus Sekti. Pak Agus Sekti itu dulu juga pernah bergabung dengan Bruder FIC, temannya Bruder Warto itu, sekarang beliau di Batam. Saya juga banyak belajar dari beliau. Nah, ketemu juga Mas Hendy di sini, beliau ngajak saya diskusi, waduh aku keder ya Mas. Jangan beliau lah, saya di kelasnya jenengan nih. Ilmu saya tuh cetek banget dibanding Pak Hendy, jadi kalau diajak diskusi, aku mah ngomong apa gitu kan, punya bahan omongan itu. Nanti pasti akan mengecewakan Mas Hendy. Maka saya betul merasa beruntung sekali bergabung di dalam komunitas ini sejak awal diskusi-diskusi sampai hari ini. Ya kebetulan memang 1 minggu kemarin terakhir kami para kepala sekolah di YTK ikut raker, jadi ada waktu yang istilahnya kemudian sama sekali tidak memikirkan tentang POP, mungkin ada hal-hal yang kemudian terlupakan. Tapi untungnya di sekolah saya itu juga ada, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada Bu Yanti. Nah, kemarin beliau yang banyak membantu tugas membuat PR yang dikasih Pak Hendy dan
Pak Heri. Kami sama-sama belajar di situ. Nah, mungkin sharing saja, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak, bahwa kalau dari yang kemudian saya rasakan, mungkin sekolah saya, atau mungkin juga sekolah Suster, Ibu, Bapak, Bruder, itu sudah melakukan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan, tetapi sifatnya masih sangat sporadis gitu ya, terlepas-lepas gitu. Kita tidak punya alur kerja atau tidak punya guidance yang jelas gitu kan. Termasuk misalnya ketika tadi Mas Hendy dalam presentasinya ngomong soal pentingnya identitas begitu ya, identitas yayasan, identitas sekolah. Itu sebetulnya di 3-4 tahun terakhir Yayasan Tunas Karya itu juga sudah sadar betul pentingnya sebuah identitas. Dan kalau tadi Pak Kris, Bu Sisil itu sudah ngomong tentang 10 keutamaan, itu sebetulnya hanya satu bagian kecil dari identitas Yayasan Tunas Karya. Nah, kebetulan kami kemarin di 3-4 tahun terakhir itu mencoba menggali identitas Yayasan Tunas Karya itu bukan hanya dari 10 keutamaan, tetapi dari seluruh unsur identitas yayasan, dari visi, misi, dan spiritualitas. Kemudian dari sana lahir berbagai macam unsur yang barangkali saya masih menduga-duga, karena tadi kan ada kebingungan antara sebetulnya pengertian inti, nilai dan keutamaan begitu ya. Nah, apakah kemudian yang di yayasan kami itu ada sekitar 26 unsur, itu kemudian bisa dikatakan sebagai nilai. Lalu dari unsur-unsur itu kalau kami membaginya dari misalnya dari unsur cinta kasih, kemudian ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa cinta kasih itu mewujud. Nah, apakah itu kemudian bisa dikatakan sebagai keutamaannya atau bagaimana, kami masih perlu belajar soal itu. Nah, lalu juga dari situ selain nilai-nilai atau identitas itu, sebetulnya misalnya di sekolah kami sebelum ikut POP ini, kami juga sudah mulai berpikir apa sih sebetulnya kekasan atau dalam tanda petik ketika kita ngomong soal pelayanan sekolah, apa sih yang bisa menjual gitu kan. Nah, kami waktu itu berpikir untuk membuat semacam kurikulum kewirausahaan. Karena di Pangkal Pinang ini mayoritas memang anak-anaknya berasal dari etnis Tionghoa, kemudian latar belakang keluarga atau orang tuanya juga mayoritas berwirausaha, berdagang gitu kan. Mungkin juga ada PNS, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, kita kemudian mencoba mengangkat kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang kami berharap itu nanti bisa menjadi bekal hidup anak-anak di sekian tahun ke depan. Hanya memang seperti saya katakan tadi, kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana itu kami buat secara terpisah-pisah tanpa alur yang jelas. Maka sebetulnya dalam pertemuan ini, dalam komunitas ini, kemudian kami bisa kemudian belajar bagaimana menggabungkan atau menggandeng ide-ide itu menjadi satu alur yang nanti masuk dalam dokumen kurikulum. Kami menyadari betul bahwa analisis dokumen-dokumen yang tentang dokumen-dokumen itu kami lemah gitu kan, sehingga memang untuk memproduksi kegiatan menjadi satu kurikulum yang komprehensif begitu, itu belum bisa terlaksana. Nah, ada beberapa hal yang kemudian juga menjadi pertanyaan saya. Di beberapa kesempatan Pak Heri, Pak Hendy, Bruder Warto itu sering sekali mengatakan bahwa ketika kita ngomong tentang kurikulum, guru itu sekarang menjadi pusat, begitu ya. Sementara memang kemudian yang saya rasakan adalah tantangannya bagaimana kemudian kita bisa mengubah mindset Bapak Ibu guru. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Itu kalau nggak salah di pertemuan paling awal itu sudah pernah dibahas. Nah, mungkin semacam penegasan lagi lah mungkin ya Mas Hendy ya. Caranya piye gitu loh untuk menginternalisasi nilai-nilai.
Karena ketika kita mau sampaikan ke anak kita tuh harus punya dulu gitu kan. Kita mau kasih mangga gitu, kalau kita nggak punya mangganya ya kita nggak ngasih apa-apa. Maka proses internalisasi saya pikir menjadi satu langkah awal yang sangat penting sehingga nanti proses keberlanjutan sampai ke anak didik itu juga bisa berlangsung berkesinambungan. Lalu yang kedua, ketika kita ngomong kurikulum, saat ini mungkin kita ngomongnya masih terlepas-lepas gitu ya. Saya hanya pikir kurikulum untuk jenjang SMP misalnya, SMP Teresia misalnya. Tetapi ketika kita ngomong dalam konteks yayasan, lalu misalnya di Yayasan Tunas Karya itu kita ngomong tentang 10 ketunaskaryaan gitu misalnya ya. Apakah perlu difikirkan kurikulum yang berkesinambungan mulai dari jenjang bahkan KB, TK, SD, SMP, SMA, sehingga penanaman nilai-nilai atau karakter-karakter itu menjadi lengkap mulai dari jenjang yang paling bawah sampai yang paling akhir. Ini tentu juga berkaitan, kemarin rekan kurikulum saya Bu Yanti itu ngomong, kita juga harus Pak, pikirkan kira-kira ketika anak-anak kita itu selesai di jenjang SMP, mereka harus diarahkan kemana, mereka punya kompetensi apa. Ini kan tentu harus punya kaitan antar jenjang sebetulnya. Ketika saya di SMP dan di Yayasan Tunas Karya itu punya jenjang berikutnya di SMA dan SMK, kita bisa menawarkan apa ke anak-anak didik kita supaya nanti anak-anak itu tidak berlanjut ke sekolah lain, tetapi berlanjut ke sekolah-sekolah di jenjang atasnya dengan keberlanjutan kompetensi atau skill hidup yang ditawarkan oleh sekolah-sekolah ini. Nah, bagaimana merancang supaya terjadi kesinambungan gitulah, kesinambungan kurikulum antar jenjang. Karena bisa jadi ketika kita ngobrol sendiri-sendiri, TK bikin kurikulum sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri, bisa jadi tidak ada keterkaitan antar jenjang. Nah, apakah itu perlu? Lalu seandainya memang perlu, bagaimana mensiasati itu sehingga memang kemudian secara internalisasi nilainya dapat, kompetensinya juga dapat, life skill-nya keseluruhannya itu bisa diramu dalam satu istilahnya mungkin kayak blueprint pendidikan gitu ya mungkin ya untuk lingkup yayasan. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Willy. Jadi itu para narasumber, Mas Hendy, Mas Heri, beberapa hal. Mungkin ada langsung saja, siapa yang mau duluan, monggo silakan. Ya, karena saya sudah disandingkan ini oleh FOH kami, saya jawab dulu ya untuk sesi tanya jawab yang ini. Saya jawab dulu. Bapak Ibu, Bruder Suster, kurikulum itu bukan sesuatu yang jauh, bahkan itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Setiap kita membuka mata itu kan tujuan kita selalu jelas. Hari ini kita mau mengerjakan apa, nanti menutup hari dengan bagaimana itu selalu jelas. Kalau suster-suster hari ini ibadat pagi untuk mengumpulkan apa yang akan kita kerjakan, lalu dipersembahkan saat misa pagi, kurang lebih seperti itu, suster. Lalu bekerja seperti apa, program-programnya apa, kegiatan-kegiatan apa yang perlu kita lakukan, sampai nanti kompletorium kita mensyukuri apa ini. Kalau dinamika biarawan-biarawati kan seperti itu. Kurikulum bukan sesuatu yang jauh, tetapi sangat dekat dengan kita. Puji Tuhan, saat ini saya itu bertemu dengan Pak Heri ya. 1,5 tahun bertemu dengan Pak Heri, lalu membicarakan dinamika kehidupan ini dalam rangkaian kurikulum. Jadi beliau ini sampai membuat kurikulum bakul gedang. Luar biasa, atau bagaimana kurikulum itu sangat dekat. Kurikulum rumah potong ayam. Nanti Pak Heri bisa bercerita. Bahwa kurikulum itu tidak jauh-jauh. Bukan hak eksklusif atau hak prerogatif kaum
akademisi saja, tetapi kehidupan kita itu kalau Pak Heri bicara itu kurikulum itu sangat seksi, bisa masuk dalam segala lini. Kelak-keloknya itu bagaimana membuat strukturnya, bagaimana berdinamika hadap-hadapan dengan siapa kita, kiok-kioknya itu jelas gitu ya. Begitu, ini yang saya syukuri bagaimana saya menjadi pribadi yang seperti ini dengan refleksi-refleksi perjumpaan yang boleh saya alami. Sekali lagi misi kita kan refleksi perjumpaan. Sekali lagi, refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis budaya lokal dan nilai-nilai spiritualitas. Jadi, refleksi perjumpaan ini yang kita maknai ini agar tidak semata-mata jatuh pada sisi teknis. Kan refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan, bukan teknis untuk transformasi pendidikan. Jadi kita mau memaknai perjumpaan ini. Jadi kalau kita membuat gelitikan-gelitikan melalui POM atau melalui modul atau melalui materi-materi, itu bukan serta-merta semata-mata untuk mendikte. Tadi seperti yang dikatakan Pak Adu, bukan seperti mendikte. Kita memberi contoh bukan satu-satunya acuan. Jadi keliaran kita berpikir, keliaran kita untuk menentukan pijakan berbasiskan literasi kehidupan kita, itu yang kita maknai bersama. Memang benar, bagaimana kurikulum itu menjadi bagian inti dari kehidupan kita bersama, terlebih guru, untuk menginternalisasikan yang pertama, seperti dalam buku Elemental Latina itu, kembali lagi ya Pak Willy Suluh, kita bernostalgia bagaimana tiap salah satu materi di buku Elemental Latina itu kan ada kata-kata mutiara dalam bahasa Latin ya. Kita nostalgia sebenarnya. Ada kata-kata yang saya ingat itu nemo dat quod non habet. Kita tidak bisa memberi ketika kita tidak memiliki. Oleh karena itu nilai-nilai perlu kita internalisasikan pertama kali kepada guru. Bagaimana menginternalisasi itu secara berjenjang, terstruktur, dan berkesinambungan, kita ketemu ahlinya, Bu Derwarto ini. Derwarto kan di yayasan. Bagaimana guru-guru itu mempunyai nilai-nilai, prinsip-prinsip yang perlu kita tawarkan, entah itu dalam kegiatan-kegiatan. Nanti biar bicara ya Bu Derwarto ya. Rekoleksi, retret, guru, lalu bagaimana ada santiaji, ada konsolidasi, nanti Bu Derwarto yang termasuk sudah menggagas waktu itu Bu Derwarto ketika menjadi kepala sekolah SMP, menggagas kurikulum berkelanjutan bagi sekolah-sekolah, unit-unit sekolah dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA. Itu sudah ada scaffolding, tangga-tangganya itu sudah digagas oleh Bu Derwarto. Itu nanti biar Bu Derwarto yang cerita, itu bagian dari luar kelihaiannya beliau untuk mengemas ya. Ini saya masukkan di sini saja supaya kita bisa membuka mindset kita bersama. Nanti dari Bu Derwarto baru ke ahli kurikulumnya Pak Heri. Kira-kira seperti itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih banyak. Baik, saya nambah sedikit saja. Betul Pak Billy, jadi karena kita ini pendidikan akan menawarkan sebuah nilai di yayasan kita punya tingkat TK, KBTK, SD, SMP, SMA, kita memang siang ini forumnya adalah forum kepala sekolah SMP. Tapi karena POP ini untuk SMP, kalau Pak Willy bicaranya di level yayasan, ya mestinya bicaranya ya untuk TK, ya untuk SD, ya untuk SMP, dan untuk SMA atau SMK. Itu harus dipikirkan oleh yayasan untuk mengembangkan itu. Kami di Pangudi Luhur juga begitu. Memang yang POP-nya SD dan SMP. SD agak sedikit berbeda kegiatannya dengan yang SMA, yang SMP ini. Yang SMA tidak ada sama sekali, tetapi mereka juga kami sosialisasikan terkait dengan grand design POP ini. Lalu mereka sudah bertanya juga, ini bagus sekali, bagaimana POP ini hanya untuk SMP, yang SMA dan SMA bagaimana? Mereka sudah menanyakan terkait
apa yang hari ini kita diskusikan dan akan kita lakukan untuk tingkat SMP. Buatlah dulu yang SMP ini sebagai pilot project. Kalau nanti sudah agak ketemu mapan, baru ditarik ke yang SD, ke TK, dan ke atasnya SMP dan SMA. Itu mesti ada pendidikan berjenjang berkelanjutan seperti itu. Itu harus ya, itu harus, jangan sampai hanya yang SMP yang harus kita pikirkan. Karena kita sekali lagi, karena forum kita ini forum SMP, ya kita buat yang SMP. Dan kita bicara dengan para kepala sekolah SMP. Ini kan dengan harapan atau dengan pengertian, para pengurus yayasan kan sudah diundang pada waktu workshop atau pertemuan para pengurus yayasan itu. Nah, mereka tahu di SMP ada ini. Ini pekerjaannya yayasan untuk memikirkan yang TK, SD, SMA, dan SMK. Begitu Pak Willy, tanggapan saya. Terima kasih. Monggo langsung Pak Heri ada mau Saya disampaikan. sedikit, kurikulum yang berkesinambungan, benar Pak Willy. Buatlah kurikulum dari TK sampai dengan yayasan membuat kurikulum dari TK sampai selesai sana. SMA, SMK. Benar sekali. Kemudian cara menginternalisasi core value, caranya ajaklah riset ke kongregasi. Ini keuskupan deh, keuskupan. Masuk. Silakan. Kita buka arsip-arsip keuskupan. Mulai dari surat-surat apa ya, Nawolo Paskah, Nawolo Natal itu apa ya, surat Gembala ya. Surat Gembala dinamika itu kita buka lagi. Bapak Uskup, kami mau diskusi soal pendidikan, kami membutuhkan arsip-arsip pendidikan. Tambah sedikit Mas Hendi, Pak Heri. Saya mendapatkan informasi terkait program organisasi penggerak ini, Keuskupan Agung Makassar langsung memerintahkan kepada yayasan keuskupannya agar melakukan tindakan serius terkait program POP ini. Uskupnya langsung terjun tangan atau turun sendiri untuk meminta ini. Romo Karolus yang cerita kepada kami. Ini kan artinya ada apa yang kita buat ini sesuatu yang sangat baik, walaupun sekarang kita harus bersusah payah untuk itu, tapi mulai saja. Nanti sempurnanya ya biar tahun kedua, ketiga kita sempurnakan lagi. Pokoknya harus mulai. Terima kasih. Oke, Di, lanjut Di. Loh, ini punya kita juga sudah sempurna, order. Bruder Marto, Bruder Marto, saya mau tanya satu hal lagi, sedikit saja, mengenai sasaran POP kita ini. Apakah dilihat dari siswa kelas 7 yang sudah masuk saat ini? Baik, Suster. Jadi kalau itu kan nanti evaluasi dampak, Suster. Jadi yang akan diuji adalah sekarang ini pretesnya, kemarin beberapa sekolah yang sekolah intervensi kita, ada beberapa sekolah yang oleh Dirjen GTK diambil sebagai sampel untuk pretes. Kalau nggak salah, kelompok kita itu ada SMP Teresiana di Semarang, satu lagi SMP Kanisius kalau nggak salah, Raden Patah Semarang, ada 2 atau 3 sekolah. Nah ya memang dampaknya yang akan dilihat adalah anak-anak kita yang sekarang kelas 7. Karena POP ini 3 tahun. Nah 3 tahun yang akan datang akan dicek apakah program kita ini berhasil atau tidak. Nah itu berhasil atau tidak, lo kan yang dampingi guru. POP ini adalah program peningkatan kompetensi pendidik. Nah, kalau pendidiknya itu memiliki kompetensi yang diharapkan, harapannya anak didiknya juga terdampak mutu kualitasnya. Itu, hanya kalau nanti sekolah-sekolah kita itu hasil penilaian AN-nya atau AKM-nya atau pisahnya itu tidak lebih baik dari sekolah yang tidak diintervensi, bubarlah program kita ini. Omong kosong kira-kira begitu. Tetapi kalau berhasil, ada kemungkinan seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan. Kalau berhasil ada kemungkinan dari Yayasan Konsorsium ini akan lahir gajah-gajah baru.
Gajah Yayasan Seri Amal, Gajah Yayasan Romo Beli tadi mana pengalpinan tadi? Tunas karya. Tunas Karya, Gajah Tunas Karya, lalu gajah-gajah itu akan bergerak sesuai dengan keperkasaannya masing-masing. Begitu, Suster, ya. Ya, lanjut dulu ya. Lanjut dulu ke Pak Heri, tadi belum dapat bicara. Ya, silakan lanjut dulu. Pak Heri. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Lali. Kurikulum yang berkesinambungan sudah internally core value. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, Pak. Ajaklah sebanyak-banyaknya guru dari Yayasan Tunas Karya atau manapun lah untuk melakukan riset. Yang kami lakukan metodenya kualitatif naratif. Semua diberi tugas untuk membuat narasi semuanya. Wawancara dan membuat narasi. Itu sangat luar biasa, mempengaruhi internalisasi pada guru. Setiap kali saya melakukan tindakan, 6 nilai-nilai Bruder FIC ini selalu ada di dalam refleksi saya. Kan ya gila ya, Pak. Istri saya sampai bilang bahwa, "Pak, kalau saiki kowe kaya Bruder toh, malah luwih saka Bruder." Nah, mungkin saya lebih FIC daripada Bruder FIC kali ya. Karena kaul kemiskinan sudah lewat bagi saya dan Mas Hendy. Kaul kemelaratan buat saya dan Mas Hendy yang terjadi. Ini sharing, Pak. Internalisasi bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Sampai nggak bisa potong rambut ya, Di? Iya. Nggak bisa potong rambut. Katakan ada 20 teman guru yang 10 getih dan itu menginternalisasi nilai-nilai tersebut luar biasa. Getih itu apa, Pak? Getih itu apa? Getih itu nganu. Getih. Berdarah-darah. Berdarah. Melakukan sesuatu itu dengan serius sampai toh nyawa. Nyawanya itu rela mengorbankan nyawanya. Gitu. Nah, kalau sudah ada seperti itu, luar biasa lah. Pasti akan bisa jadi. Kalau Mas Hendy tadi mengatakan bahwa kurikulum itu seksi dan semua lini dibuat kurikulumnya, saya itu pernah membuat ini, Pak. Tidak saya share screen. Ini, saya membuat suatu kurikulum dengan landasan ini. Teologinya kemelekatan, alirannya konstruktivistik, kurikulumnya saya beri nama humanistik. Itu kurikulum paruh baya. Ini implementasi pembelajarannya memakai teori belajar behavioristik, konstruktivisme, kognitivisme. Model desain instruksionalnya adalah Mamanensi Learning. Kemudian model pembelajarannya discovery, inquiry, problem based learning, dan project based learning. Tujuan pembelajarannya, ini aneh, Pak. Siswa mampu mengimplementasikan pengembangan silabus cinta. Kemudian menciptakan model-model pendamaian diri cintanya. Landasannya sudah cukup. Penolakan masa lalu. Patah hati. Apa ya? Pada saat kita bisa melihat bahwa kurikulum itu bisa diimplementasikan di segala pergerakan hidup kita, tidak hanya di pembelajaran. Ini kita bisa melakukan sebuah refleksi-refleksi terus yang bisa menginternalisasi nilai-nilai yang kita jalani. Begitu. Itu tadi WA saya kepada Mas Hendy. WA saya membuat kurikulum untuk, kadang kan anak-anak SMP, SMA itu patah hati, setelah patah hati terus
nilainya menjadi jelek dan sebagainya. Nah, nampaknya saya harus membuat kurikulum. Tidak usah guyu-guyu. Membuat kurikulum ini untuk agar anak mampu untuk mengelola diri mereka masing-masing. Landasannya jelas. Begitu Pak Willy Suluh, Pak Kristiawan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Heri, Mas Heri. Pak Willy saya kira cukup ya. Ya. Baik Bruder, Suster, Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa ya, akhirnya kita sudah sampai pada penghujung perjumpaan kita. Luar biasa sekali, satu hal yang ungkapan yang bisa saya ungkapkan sampai cicak pun ikut mengungkapkan cek 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 gitu kan ya. Semoga beberapa hal, mungkin banyak hal yang sudah kita gali, kita sudah rujakan bersama insight-insight yang sudah diberikan oleh narasumber Bruder Warto, Mas Heri, Mas Hendy, benar-benar memberikan khasanah memperluas cakrawala kita, sehingga kita nanti semakin pasti semakin berani untuk menapakkan kaki kita, memulai hal-hal yang terkait dengan persiapan kita, bagaimana kita memperjuangkan anak-anak kita semua demi pendidikan yang lebih baik. Penegasan terakhir Bapak Ibu bahwa hal-hal yang besar tidak pernah datang dari zona nyaman. Maka kemudian marilah kita bersama-sama berdarah-darah sesuai dengan porsi kita bersama untuk masa depan anak kita demi pelajar yang profil Pancasila. Nah, kemudian hati yang penuh belas kasih adalah awal dari semua ilmu pengetahuan. Tentu saja kita berdarah-darah, harapannya dengan landasan yang Tuhan selalu berikan, bahwa kita harus dilandasi dengan cinta kasih. Pak Bruder, Pastor, Bapak Ibu, perjumpaan yang luar biasa, dibatasi oleh waktu, mengingat juga nanti bahwa para narasumber kita akan mendampingi dan akan rujakan kembali ya, rujakan ilmu pengetahuan tentang POP ini pada sesi berikutnya, sehingga mau tidak mau kita harus mau, suka tidak suka harus suka, benci tidak benci tidak boleh benci kan gitu ya. Maka kita akhiri perjumpaan kita yang luar biasa. Saya selaku Pak Kris, sebelum diakhiri saya boleh bicara soal tugas kita untuk tagihan FGD 1 ini. Oke, boleh, monggo, silakan. Saya bicara sebentar, Bapak Ibu Suster, untuk tagihan kita pada FGD 1 ini kita mau menabung hal yang baik, maka naskah akademik itu diperlukan. Izin share screen, sudah tampak semuanya ya. Kita tadi seperti yang dikatakan Derwarto, kita simpel saja, singkat saja. Kita mau mendokumentasikan dimensi ide, kekuatan yang disejarahkan bahwa kita itu sebagai bangsa yang literat, masyarakat yang literat, butuh hal-hal yang tertulis agar ini yang menjadi dokumentasi kita, hal yang kita sejarahkan, kita bisa dipercaya, dan bisa untuk kita tularkan, kita wariskan. Hal-hal yang baik ini tentunya seperti yang dikatakan Mas Suluh tadi, Mas Willy Suluh tadi, bahwa langkah kita sudah melangkah, tetapi gerakan kita sporadis. Oleh karena itu kita diajak untuk menata ulang dan merefleksikan ulang. Ide-ide dasar kita tuangkan menjadi sebuah naskah akademik. Kita perlu mencari sumber-sumber penyusunan kurikulum, bertolak dari kehidupan nyata di sekolah, kita sadar pasar kita siapa, lalu pengembangannya seperti apa, nilai-nilai inti, kongregasi, keuskupan, nama pelindung yayasan, nama pelindung sekolah kita gali lagi, masyarakat masuk dalam unsur budaya, lalu menggunakan, kalau Luber ini menggunakan pendekatan 7 unsur kebudayaan, meskipun itu di unsur budaya itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Suster tadi sudah mengembangkan ini, 7 unsur kebudayaan ini salah satu ya dari pemetaan. Jadi kita petakan dulu unsur budaya dulu, unsur budaya, baru masuk ke Pencaraningrat untuk menggali pola pikir, pola rasa, perasaan, dan tindakan. Lalu bersumber pada kebutuhan anak, kontekstual, pembelajaran abad 21, ruang dan waktunya bagaimana, pasti akan berbeda-beda. Minat, bakat, pengembangan psikologis dan kulturalnya seperti apa. Lalu berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya, kita hendak mengevaluasi ini semua. Jadi langkah kita, pijakan kita harus jelas dasarnya, pijakan kita. Jadi entah itu nanti mau mendesain, mengembangkan, atau mau merubah total, kita harus ada dasarnya.
Nah, kita ngomong soal tunas karya itu kan seperti bibit yang ditanam dengan baik, kita karyakan, kita berkarya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengolah tanah kita dengan setia dan beramal kasih, ya, yang beramal, kita wujudkan hati kita. Standar mutu ada penggalian nilai-nilai inti, keutamaan hidup santo-santa, dan ini kita rangkum menjadi kekasan sekolah Katolik berurat akar pada tanah lokal. Tanah lokal itu sumbernya banyak ya, ekosistem kita banyak, tidak jatuh pada kesukuan ini dan itu, tetapi kita rangkum semua menjadi ekosistem sekolah. Dan ini kita masuk dalam budaya sekolah untuk melahirkan karakter unggul ya, profil lulusan kita. Maka dokumentasi, idealisme kurikulum adalah pemetaan dan penelitian. Ada naskah akademik. Untuk tagihan FGD 1 ini, selama 10 hari, Bapak Ibu bisa membuat bersama idealisme kurikulum kita di sekolah masing-masing. Jadi jangan bicara, untuk kali ini jangan bicara soal KD dulu ya. Kita bicara soal 5 poin pokok tadi yang saya ungkapkan di belakang. Lalu landasan kurikulum, spiritualitas, sosiologis, antropologis, ini sudah kita rangkum semuanya, kebijaksanaan tentang pendidikan, filsafat-filsafat lokal, falsafah-falsafah yang bisa kita terima dari kebudayaan kita seperti apa, kita kembangkan di sekolah. Lalu kita sinkronisasi dengan spiritualitas, sosiologis, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, lalu psikologis. Nah, itu psikologis kepribadian atau psikologi kultural. Lalu mari membuat naskah akademik. Kita merdeka berdeliberasi bersama untuk program kita bersama ini yang luar biasa. Kurang lebih seperti itu, singkat, padat, dan mungkin terlalu kecepatan saya bicara. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendy. Jadi untung diingatkan ya, kalau enggak kami tertidur ini kan ya, tanpa berbuat apa-apa nanti. Apa tugasnya gitu kan. Baik, terima kasih Mas Hendy. Jadi mungkin bolehlah kita nanti coba buka-buka kembali. Dan mohon nanti untuk narasumber beberapa ada permohonan di chat beberapa materi yang disampaikan di forum ini. Pada kesempatan FGD ini mohon untuk di-share di chat atau mungkin nanti di grup, mohon Mas Heri, Mas Hendy ya, siapa tahu nanti bisa jadikan pedoman seperti itu. Baik, Pastor, Bruder, Suster, Bapak Ibu sekalian, jadi dinamika kita akan kita akhiri. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas dinamika kita yang luar biasa ini. Dan kemudian saya mohon maaf selaku moderator jika ada mungkin hal yang kurang berkenan. Kadang saya akan melindih, kadang saya penyenyengan, tetapi tidak bermaksud untuk tidak bersifat tidak sopan kepada Bapak Ibu sekalian, tapi lebih pada bagaimana supaya suasana itu menjadi lebih cair seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Kami serahkan kembali sepenuhnya kepada yang sudah menyerahkan saya di awal tadi. Kami kembalikan kepada Mas Haryo ya. Monggo, kami persilakan. Mas Haryo nampaknya adakah tadi pamit mengajar? Atau Mas, saya tutup aja. Apa gimana? Gitu. Ya. Bapak Ibu, Pak Kris, terima kasih banyak para narasumber, Bruder Warto, Pak Heri, dan saya sendiri. Terima kasih banyak Suster Gerarda dan teman-teman. Para suster, terima kasih banyak. Kita masih akan berdinamika pada sesi yang kedua. Bagaimana kita mengimplementasikan semuanya ini, kita luar biasa. Saya terharu, selalu terharu tiap hari itu isinya mau berbes mili itu loh. Terharu gimana kok bisa segulirannya sekuat ini. Sekolah-sekolah Katolik mulai bergerak luar biasa. Saya tiap hari itu menangis haru sama Derwarto, Pak Iri itu, sama teman-teman POP SMP itu luar biasa, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu kepala sekolah, para suster, Bruder, Bapak Ibu kepala sekolah, guru-guru menyambut baik dan sangat apresiatif dengan program POP Yayasan Panggung Leluhur Jenjang SMP ini. Luar biasa, kami terima kasih, lalu kami kembalikan, sampai jumpa 10 hari lagi bersama kami, lalu 4 hari bersama Pak Kristiawan yang akan memandu menjadi coaching bersama-sama kita nanti Mas ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, gitu saja. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Nyanyi toh. Ya, nyanyi. Pak Dani mana? Pak Dani. Monggo yang mau nyanyi.
Udah. Halo, Pak Dani, Ini- Pak Anto. Bruder belum ditutup doa, Bruder. Tutup Ayo. doa dulu. Ya, tutup doa dulu baru nyanyi, Bruder. Ya, Ya. Ya, Suster Atau- Gerarda. Halo, Suster. Suaranya Ya, tadi Mas. sudah Ya. sangat renyah ya di awal-awal Ya, itu. Suster Gerarda. Karena Mas Hendy lagi jatuh cinta, jadi terus terenyuh dalam Baik, para bruder, Bapak, Ibu, dan Suster semua yang ada di virtual ini, terima kasih atas pengalaman hari ini, walaupun saya sebenarnya hanya perlihat-lihat dalam kesempatan ini, tapi banyak belajar demi pendampingan nanti bersama teman-teman guru di yayasan kami dan kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan berbelas kasih, kami selalu bersyukur kehadirat-Mu karena Engkau senantiasa bersama, menyertai, melindungi, dan membimbing kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan atas pengalaman hari ini, pembelajaran, pengetahuan, sharing dari seluruh aktivitas pendidikan sekolah Katolik, khususnya pada kami yang ada di virtual ini. Kami telah banyak mendapatkan informasi dan kami telah banyak untuk saling mengerti dan memahami nilai-nilai yang akan kami tanamkan di setiap guru-guru dan akan mengalir kepada anak-anak didik yang kami layani, sehingga mereka menjadi tunas-tunas bangsa yang senantiasa mengembangkan negara kami. Seluruh rencana dan seluruh bahan yang sudah disiapkan, semoga Engkau berkati ya Tuhan, dan kami semua dapat melaksanakannya dengan baik, karena Roh Kudus-Mu yang menuntun dan menyertai kami. Seluruh harapan dan doa kami ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Suster Terima Gerarda. kasih. Baik. Sama Mas. Oke, Oh, nyanyi bareng kita ini. apa ini? Lagunya ya, tahu Bapak siapa? Ibu Suster Silakan, mohon Kak. pamit ya. Ya, silakan. Atas waktunya yang sangat luar biasa. Ya. Nanti lagi. Pamit Bruder Warto dan semua. Oke, terima Sampai kasih jumpa jam semuanya. 2. Ya, saya juga mohon pamit. Ya, Bruder. Silakan yang mau nyanyi-nyanyi. Ya. Ya, Sisil mau nyanyi silakan. terima kasih. Borong, si borong-borong. Birong-birong, sampai mati. Borong-borong.